Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Ketua Komnas Pendidikan Jawa Timur, Bapak Kunjung Wahyudi, beserta rekan-rekan pergerakan yang luar biasa. Acara siang ini sesuai tema kita, yaitu bersilaturahmi, yang nantinya langsung saja dijelaskan oleh Bapak Kunjung sendiri nantinya. Saya mengundang di sini itu sekitar 30-an, tapi yang hadir ya alhamdulillah 34. Mungkin ini yang 5 masih nyusul ya. OTW. Santai saja ya, saya tahu. Saya perkenalkan yang depan ini yang kecil mungil, Mbak Fani. Terus yang kaos hitam, Mas Alfa. Yang baju batik, Mas Binti yang punya kikil, guling, bebek, se-Surabaya. Terus yang baju hijau, Mas Andre. Beliau juga adiknya Mas Bambang dan juga Mbak Dia. Yang baju merah yang punya pergerakan di wilayah Surabaya luar biasa ini, Mbak Deno. Yang baju putih yang punya apa? Yang punya kembangannya ya, Mbak Yudia. Terus yang pakai peci ini senior saya sendiri juga. Dan dia juga guru politik saya, Cak Yanto Banteng. Terus yang pakai jaket kulit hitam ini Mas Dewi, yang punya media online se-Surabaya. Terus yang pakai topi pergerakan juga yang dibawa oleh Cak Yanto Banteng. Pak Hasan. Oh, sekretaris tapi 2. Sekretaris KPRS Perjuangan. Oh, sekretaris KPRS langsung. Iya. Terus yang pakai kacamata itu Cak Puji, penguasa tapi 2. Yang pakai peci bahasa. Yang pakai peci bahasa. Pak Toyib. Pak Toyib, sesepuh KPRS ya. Itu yang pakai Bali itu Ustadz Jainal. Yang pakai udeng Bali Ustadz Jainal. Ustadz Jainal. Ketua bidang organ, ketua bidang apa? Kerohanian sama sosial. Ketua bidang kerohanian dan sosial KPRS. Iya, KPRS Perjuangan. Terus yang pakai topi hitam itu? Ya, topi KPRS Perjuangan itu Mas Noval. Itu ketua bidang organisasi pemuda dan olahraga. Mas Noval, ketua bidang organisasi pemuda dan olahraga di KPRS Perjuangan. Yang terakhir ini juga senior saya, Cak Suwari. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan luar biasa. Mbaknya? Yang mbaknya itu tesnya Cak Suwari. Ya, teman akarnya Pak Suwari. Kita memang mulai awal ini untuk bersilaturahmi. Kedepannya nanti langsung aja dijelaskan oleh Pak Kunjung sendiri nanti apa tujuannya beliaunya depannya. Notok. Iya, ono jajaran baru. Ya itu aja ya. Ya. Ya kalau gitu langsung aja. Nah ini yang punya Surabaya Utara atau Surabaya ini? Bu?
Ari Wibowo, Mas Adit. Kalau gitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Baik Bapak Ibu, terima kasih tadi Mas Eko sudah memperkenalkan. Alhamdulillah ini merupakan pertama kali saya bertemu dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kita melakukan silaturahmi, ketemu untuk kita bisa berbincang terkait tentang karena bidang saya ini di pendidikan, mungkin terkait dengan pendidikan. Bapak Ibu perlu diperkenalkan, jadi tadi Pak Eko sudah menyampaikan nama saya Kunjung Wahyudi. Kenapa kok Kunjung? Karena lahir saya itu menjelang pemilu 71. Jadi saya lahir tahun 71 tanggal 2 Juli, tanggal 3 Julinya itu pemilu. Nah kebetulan saya lahir di Rumah Sakit Baptis Kediri. Jadi saya aslinya Nganjuk, karena waktu itu Nganjuknya Nganjuk Kertosono, rumah sakitnya belum bisa menangani, akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Baptis Kediri. Akhirnya saya lahir di situ, dimasukkan inkubator selama 3 bulan, karena lahir saya itu besarnya hanya 1,5 kilo. Jadi sejarahnya seperti itu. Kenapa saya dikasih nama Kunjung? Karena waktu itu saudara-saudara kami itu berkunjung ke rumah sakit. Nah dengan hanya 1,5 kilo, alhamdulillah ya, tadi diberi nama Wahyudi tadi. Ya alhamdulillah sekarang berat saya itu 83. Oke, itu sejarah saya. Jadi saya aslinya dari Nganjuk, dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir sebelum pandemi saya sering mengadakan kegiatan webinar dengan Bu Eva Kusuma Sundari Jakarta, kebetulan juga dengan Pak Marhen yang PLT Bupati Nganjuk, dan alhamdulillah untuk pendidikan diserahkan kepada kami untuk Nganjuk oleh Pak Marhen. Kemudian saya tinggal di Surabaya ini di perumahan dinas ITS, jadi di kampus ITS, karena saya dosen di sana, tetapi saya bukan dosen ASN. Yang dosen ASN istri saya. Sebelumnya saya adalah dosen di ITAT. Nah, jadi Pak Armuji, saya ini adik kelasnya Pak Armuji. Nah, saya dosen di sana di teknik informatika, kemudian ITAT lagi rame waktu itu kita keluar. Alhamdulillah kemudian karena dapat rumah dinas di ITS, kami bisa mengajar di sana. Kebetulan istri memang ASN di dosen di ITS di jurusan biologi. Mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini istri saya bisa profesor, karena ini sudah mengajukan untuk profesor guru besar di ITS. Anak saya 2, yang satu saat ini sudah kuliah, cewek kuliah di ITS jurusan sistem informasi. Kebetulan saya juga ngajar di situ, jadi anak KKN ini. Jadi kadang kalau ngajar itu dia pesan dulu, ya saya kasih A. Nah, itu kemudian anak saya yang kedua masih SD, usia sekarang SD kelas 2 SD, beda 11 tahun. Terus kemudian saya sehari-hari, Bapak Ibu selain dosen, kebetulan saya pegang di Komisi Nasional Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kebetulan tahun 2017 saya dilantik oleh Pak Dekarwo di kantor gubernuran. Kemudian kemarin yang kedua saya dilantik oleh Pak Emil Dardak di Surabaya bersama dengan Pak Wakil tahun 2021 kemarin. Posisi saya periode kedua ini sampai tahun 2026. Nah, tugas saya apa? Tugas saya ini adalah dengan teman-teman di Komnas Pendidikan. Jadi daripada ngomongnya Komisi Nasional Pendidikan yang panjang, kita
istilahnya menggunakan nama Komnasdik atau Komnas Pendidikan. Karena bahasanya Komnas, maka tugas kita utama adalah pengawasan di pendidikan. Tetapi ketika kami kemarin melaksanakan pengawasan di awal, Bapak Ibu, ternyata di lapangan kita ini berbenturan dengan dinas pendidikan. Banyak sekali dinas pendidikan lari ketika kami datang. Nah ini ada apa gitu kan? Ya akhirnya kita melihat bahwa ternyata di lapangan ini para penyelenggara pendidikan ini belum paham tentang aturan undang-undang maupun permennya. Makanya saat ini Bapak Ibu kan melihat di lapangan itu kayak apa. Nah, kemudian ada Dewan Pendidikan juga. Ya, Dewan Pendidikan ini paling tinggi di tingkat provinsi, kalau kami ini sampai pusat. Jadi memang langsung di bawah Bapak Presiden ya Pak Jokowi. Kemudian kami di Provinsi Jawa Timur ini sudah ada pengurus sampai di 38 kabupaten kota. Jadi Jawa Timur ini satu-satunya 34 provinsi yang sudah lengkap dan sudah bisa melaksanakan tugas kami di Komnas Pendidikan. Nah, karena tugas kami sebagai pengawasan di lapangan banyak benturan, maka saya rem dulu untuk pengawasannya karena pelaksanaan ini kan di lapangan belum paham undang-undang sama aturan. Akhirnya apa? Kami menjalankan fungsi yang kedua yaitu membantu pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, tujuannya apa? Kita membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Pemprov Provinsi maupun Kemenak Provinsi untuk apa? Jelaskan sosialisasi tentang aturan. Yaitu yang saat ini lagi rame itu kan masalah pungli. Ya. Saya sering didatangi di rumah itu, kalau Bapak Ibu nanti monggo mau konsultasi dengan kami di ITS silakan kita ngobrol-ngobrol monggo. Di situ terkait dengan biasanya katanya sekolah gratis, ya kan? Tetapi kok bayar? Nah, itu seperti apa? Itu nanti saya jelaskan di sana. Artinya apa? Bahwa program dari Bu Kofifa sama Pak Emil itu gratisnya itu adalah gratis SPP. Karena apa? Dibantu dana BPOPP dari provinsi. Jumlahnya sebesar kalau tidak salah untuk SMK itu 85.000 per bulan per siswa. Kalau SMA kalau nggak salah 75.000 per bulan per siswa. Nah ini bantuan untuk pengganti SPP. Tetapi masalahnya kalau sebelumnya kalau SPP itu kan mahal ya. Biasanya ditarik berapa? 150, kan 200. Nah, berarti kalau dari BPOPP aja segitu, berarti kan masih kurang sebenarnya untuk operasional sekolah. Makanya ada namanya bahasa dana partisipasi masyarakat. Itu melalui orang tua, yaitu melalui komite. Sehingga penarikan misalnya bantuan-bantuan dari orang tua itu melalui komite dengan cara apa? Meminta bantuan secara sukarela. Jadi tidak boleh dipaksa. Cuma masalahnya di lapangan itu kan tipis gitu bahasanya. Jadi ketika bicara bantuan dana partisipasi masyarakat ketika sukarela biasanya kan di sekolah itu per siswa totalnya kena 1 juta misalnya per tahun. Ini boleh diangsur. Padahal di Permendikbud 75 tahun 2016 itu dilarang menyatakan bahwa dengan nominal yang pasti itu nggak boleh. Misalnya tadi 1 juta kemudian diangsur, ini sebenarnya melanggar aturan. Tetapi kan di lapangan ini kan pelaksana kepala sekolah, dinas pendidikan dan Kemenak ini kurang paham di situ sehingga apa akhirnya terjadi crash dengan masyarakat. Nah, ini yang kita perlu jelaskan. Kemudian yang kedua, saat ini karena kami ini bidang pendidikan, saat ini Komnas Pendidikan Jawa Timur kami sudah mendirikan 2 PT, Bapak Ibu. Jadi kami punya 2 PT. Yang pertama adalah PT Edutama Global Indonesia, itu bergerak di bidang IT. Ini kami bentuk dan sudah berdiri tahun 2021 kemarin dan sudah ada Kumham turun. Kita sudah pegang itu. Kemudian PT yang kedua adalah PT Lembaga Sertifikasi Profesi untuk Guru. Ini untuk uji kompetensi para guru. Yang saat ini kita buka 3 skema yaitu untuk pengajar guru SMK. Ini kan kadang-kadang guru ini belum punya sertifikasi kompetensi. Nah, ini kita berikan nanti pelatihan maupun uji kompetensi agar mendapatkan sertifikat berlogo Garuda. Nah, itu sertifikat yang paling tinggi
kita juga siapkan untuk guru PAUD, kemudian juga untuk yang non formal, BLK, kemudian kursus ini kita siapkan. Kemudian yang berikutnya kita saat ini sedang menggandeng UMKM. Nah, artinya UMKM ini kenapa kita gandeng? Jadi UMKM ini kan menang di bidang keterampilannya, ya. Skillnya menang. Tetapi di pendidikan anak-anak kita SMK SMA itu butuh skill keterampilan tadi. Makanya kita ingin gandengkan dunia pendidikan dengan UMKM. Kalau ini nanti kita gandeng, kita gabungkan, maka ini akan menjadi kekuatan untuk mengangkat perekonomian, khususnya Jawa Timur. Dan kemarin sudah saya coba, kita adakan festival ekonomi kreatif di Gresik. Alhamdulillah kemarin dibuka oleh Pak Emil. Jadi saya kemarin ditantang sama Dinas Pariwisata Gresik, Pak Kunjung bisa nggak datangkan Pak Emil atau Bu Kofifa? Akhirnya saya karena lebih dekat Pak Emil daripada dengan Bu Kofifa, saya sering komunikasi dengan beliau. Alhamdulillah dengan hanya WA, baik Pak Emil, Pak Wakid yang sekarang juga sekda provinsi, gampang, jadi dijawab langsung siap hadir. Jadi akhirnya apa? Artinya ekonomi kreatif ini dibawa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Ekonomi Kreatif dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga ini kan satu dinas ya di Gresik, di kabupaten kota. Ini nanti kebetulan kemarin Mbak Lydia juga sudah ketemu dengan saya, mengajak kerjasama untuk bidang kebudayaan. Kebudayaan ini mau kita gandeng supaya Pak bisa masuk ke sekolah, ke madrasah untuk apa? Memberikan pelatihan, memberikan sosialisasi terkait budaya. Kemarin ada dari Condra Aji yang keris. Nah, ini sudah saya sampaikan ke Kemenak provinsi maupun ke Pak Wakil Dinas Pendidikan provinsi apa? Anak-anak perlu ada edukasi tentang sejarahnya keris. Nah, selama ini kan kadang-kadang kan negatifnya ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita pengen anak-anak kita itu tahu sejarah keris itu bagaimana cara membuatnya. Padahal itu ada ilmu kimia, fisika di dalamnya di situ. Makanya itu nanti yang akan kita gandeng. Kebudayaan juga gitu bisa masuk nanti monggo. Yang kemarin yang Gresik Dinas Pariwisata sudah welcome. Nanti akan kita teruskan di 38 kabupaten kota agar nanti budaya ini juga bisa masuk. Karena anak-anak kita saat ini kan terkait sejarah itu banyak yang tidak paham ya, dengan sejarah, apalagi misalnya Surabaya, sejarahnya kayak apa sih dulu ya, perjuangan para pahlawan kita dan sebagainya. Nah, itulah tujuan kami, intinya pertama bahwa kami ingin menggandeng stakeholder atau pemangku kepentingan terkait edukasi di bidang pendidikan, kebudayaan untuk bisa bareng-bareng termasuk UMKM. Nah, hasil Festival Ekonomi Kreatif kemarin di Gresik, alhamdulillah kemarin Kota Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Bojonegoro siap mengadakan kegiatan yang sama. Jadi festival itu UMKM dari perwakilan desa melakukan pameran hasil karya desa, entah itu batik, entah itu hasil apa? Kalau di Gresik itu kan kerupuk dari ikan ya, dan macam-macam. Itu mereka lakukan pameran, kemudian ada lomba-lomba di sana. Terkait masalah apa ya, kita datangkan anak-anak. Kalau kemarin di Gresik itu ada lomba Banjari, ada lomba bil dacil, ada lomba band dan sebagainya. Itu untuk anak-anak sekolah sehingga anak-anak sekolah bisa masuk di situ. Nah, rencananya untuk tingkat Jawa Timur itu akan diadakan di Grand City. Nanti monggo Bapak Ibu kalau berkenan bisa gabung dengan kami. Rencana tanggal 16 sampai 22 Mei. Dalam rangka HUT Kota Surabaya, tempatnya di Grand City. Kemarin komunitas tanaman hias ini sudah kontak kita untuk mengadakan pameran, karena yang komunitas tanaman hias ini yang sudah dikontak sama Grand City. Jadi Grand City menyiapkan tempat. Terus kemarin ketemu saya minta, Mas kalau bisa UMKM bisa masuk. Dan bisa, istilahnya nanti akan dibuka supaya nanti Bapak Ibu nanti bisa juga melakukan pameran di sana. Nah, itu tujuan kami. Kemudian yang penting ini jauh Pak Eko, kemarin kami memang
sudah kenal dengan Mas Eko, kemudian Mas Alfa, Mas Feni, Mas Bindi ya, baru kenal tapi lewat juga. Baru ketemu, sewu, karena saya kebetulan gini Bapak Ibu, jadi saya melihat pendidikan ini masalahnya kompleks. Nah, berawal dengan banyaknya masalah ini, saya terpanggil untuk Nyun Sewu ini kalau mungkin salah nanti mohon maaf. Jadi pada tahun 2024 saya berusaha untuk maju bukan di DPR tetapi DPD. Jadi DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Karena saya melihat DPD perwakilan dari Jawa Timur ini belum bisa mengangkat masalah pendidikan di tingkat nasional. Ya memang di situ ada Pak Lanyala, teman-teman ada 4, jadi masing-masing provinsi diambil 4. Itu kalau saya melihat, saya ikuti perkembangannya, khusus masalah pendidikan yang menjadi masalah secara nasional ini belum bisa diangkat. Nah ini mohon doa restunya nanti ke depannya. Memang saya kebetulan istri, anak, dan kedua orang tua saya menyetujui itu, jadi mendukung. Saya mulai dari keluarga dulu, karena istri, anak saya mendukung, orang tua mendukung, dan saudara mendukung. Ya dengan bismillah saya mencoba untuk muncul. Nah kemarin kami kenal dengan Mas Eko, Mas Alfa, dan yang lain-lain. Kebetulan juga 38 kabupaten kota pengurus kami, Komnas Pendidikan. Di masing-masing kabupaten kota pengurus saya itu ada 25 Komnas Pendidikan. Kemudian ada staf milenial. Staf milenial itu adalah anak-anak yang anak-anak muda dari perguruan tinggi. Kalau di Surabaya ini yang dari ITS dan UNER banyak sekali yang satu. Kalau di provinsi ada 30 anak muda, yang di kabupaten kota itu ada 20 yang kabupaten kota. Nah ini nanti akan membantu untuk menggerakkan kita nanti ya itu. Nah, jadi intinya apa? Intinya terus terang saya tidak punya background politik dari sisi partai politik. Walaupun dulu saya ketika reformasi tahun 98 saya kebetulan masih tinggal di Nganjuk, sono saya ketua Karang Taruna. Saat itu kebetulan pembinanya salah satunya adalah ketua ranting PDIP. Nah, dulu kan rame-ramenya itu, ya PDIP dengan Golkar dan sebagainya. Alhamdulillah waktu itu kejadian itu satu desa kami itu aman. Jadi bendera-bendera partai politik aman, tidak ada yang berani merusak. Nah itu karena apa? Karena sejak awal kami menggandeng semua. Nah, harapan kami juga gitu, harapannya adalah bisa menggandeng partai politik semua. Artinya bahwa DPD ini walaupun netral tapi paling tidak akan mengganggu calon-calon yang dari partai politik ya. Itu tujuan kami. Kemudian ini adalah merupakan pertemuan pertama. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berlanjut ya ke depannya. Dan kami mohon doa restunya agar kami minimal bisa lolos ya, bisa mewakili Jawa Timur. Intinya itu Bapak tujuan pertemuan ini kami harapkan sekali lagi mohon dukungan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kunjung tentang pendidikan yang berlangsung di Jawa Timur. Langsung saya garis bawahi aja. Beliau ini nantinya kalau mendapat nomor nanti beliau akan maju sebagai calon dari DPD. Jadi kita nggak mengganggu partai lainnya, perseorangan kan? Kan ngoten Cak Yanto ya. Harapan saya juga mohon dukungan oleh rekan-rekan semua yang sudah punya pergerakan yang luar biasa. Saya pribadi
juga mewakili Pak Kunjung dan rekan mohon dukungannya untuk ke Pak Kunjung nantinya setelah beliau menjadi dan mendapat nomor calon dari DPD di wilayah Jawa Timur. Jadi intinya silaturahmi siang ini di samping penjelasan masalah pendidikan juga beliau sendiri mau maju untuk calon DPD. Monggo, apa yang perlu disampaikan, ditanyakan sama beliaunya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari Nganjuk juga Pak. Saya lulusan SMP 2 negeri, ya Kramat, STM di Surabaya. Ini Pak, saya mau menanyakan masalah pendidikan di sini, masalah sekolah. Ada yang gratis, ada yang tetap ditarik pembayaran Pak. Semoga nantinya Bapak nanti bisa memperjuangkan pendidikan dan saya siap Pak membantu Bapak, terutama daerah Malang Pak. Ya kan? Surabaya tadi kemarin saya telepon sama Bapak. Ini anak yatim piatu. Saya di Surabaya dulu, cerita di Surabaya. Dia di Surabaya sini banyak anak yatim tetap ditarik biaya Pak. Kemarin saya sempat ikut sama Pak Kunjung, ya kan? Nanti di mana sekolahnya? Saya tanyakan, sudah saya SMS ke Bapak mungkin yang kemarin SMS kan satu grup di grup saya sama Pak. Nah saya dengan hormat Bapak bisa menyelesaikan masalah biaya sekolah, terutama di Surabaya. Saya lihat banyak Pak di sekolah-sekolah itu anak yatim, padahal tidak punya orang tua. Tapi kok sempatnya gitu loh di sekolah kok tetap ditarik biaya sekolah itu. Saya juga prihatin juga Pak. Kemarin alhamdulillah saya satu orang saya perjuangkan kemarin katanya Bapak minta surat rekom dari sekolah kan. Ya alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Sampai sekarang dia tidak dipungut biaya. Saya terima kasih dengan Pak Kunjung. Memang Pak Kunjung kemarin saya dikasih tahu teman saya bilang sama Pak Kunjung. Saya kemarin diharapkan Pak Kunjung, memang saya tahu kemarin. Mungkin Bapak lupa dengan saya. Ya, nah, ketemu di WA, di grup saja Pak. Memang Pak Kunjung memang dari orang Nganjuk memang. Saya juga orang Nganjuk. Keponakannya Mbak Hanum. Iya, Mamian. Enggak sama-sama orang Nganjuk, enggak ada sama. Gitu loh. Memang saya orang Nganjuk, memang saya tetap mendukung dan memang apa sih? Orangnya beliaunya itu keinginannya itu. Gitu. Saya senang. Makanya saya tertarik sama Pak Kunjung di sini. Tidak masalah volunteer Mas. Masalahnya ketika kemarin itu hiburan saya terima kasih sama Pak Kunjung. Saya sudah diberitahu, sudah bisa membantu sama orang lain, orang dia juga nggak mampu, terutama nggak punya orang tua. Dan semoga Bapak Kunjung nanti ke depannya, saya harapkan bisa membantu orang Jawa Timur Pak. Saya ya ini orang Malang juga ya, ini kemarin sama saya orang Malang. Ya relawan Malang sana. Saya dekat sama sana Malang, terutama Blitar sekarang sudah terrealisasi biaya sekolah gratis. Tapi Malang Selatan sama Malang Kota masih belum. Moga-moga kedepannya Pak Kunjung bisa jadi anggota DPR perwakilan DPD dari Jawa Timur. Saya harapkan semua merata Pak. Jangan pilah-pilah gitu loh. Nah, saya harapkan seperti itu. Nah, ya gitu aja Pak, makasih.
Dari saya Pak. Mohon maaf Pak, ini Surabaya tahun ya. Ya, lanjut yang ngaku. Mas Adit. Jadi gini Bapak Ibu, jadi kebetulan saya itu juga mengurus komite di SMA 16 Surabaya. Jadi saya kebetulan posisi di sekretaris. Saya kemarin dipilih jadi ketua, saya nggak mau karena posisi saya di Komnas Pendidikan. Jadi nanti ada konflik of interest, sehingga saya posisi di sekretaris. Di SMA 16 Surabaya Bapak Ibu, itu ada kan kalau penerimaan kan jalur afirmasi. Afirmasi ini adalah untuk yang tidak mampu kan ya. Itu kalau di SMA 16 saya melarang sekolah menarik Rp1 pun. Dan itu jalan. Nah, untuk kabupaten kota lain nanti monggo, khususnya kalau ada masalah yang di Surabaya kemarin Pak Jadi menyampaikan itu, kalau di Jawa Timur ada masalah seperti itu, monggo nanti kontak saya, akan saya berikan surat rekomendasi. Jadi bahwa anak-anak yatim piatu ini itu adalah kalau diterima melalui jalur afirmasi, sekolah tidak boleh narik Rp1 pun. Ya. Cuma kadang-kadang kan sekolah itu tutup mata. Makanya kan ada di Kebiau ya, tarik semua. Kemarin malah di SMA 16, Bapak Ibu kejadian, ibunya itu ketika anak diterima afirmasi, dia itu malah datang ke sekolah, ngasih sumbangan sukarela. Saya larang nggak mau, Pak ini sudah pesanan dari ayahnya. Jadi ayahnya ini kena PHK karena COVID, ibunya itu lodre kerjanya. Ya kita gratis kan di situ. Ternyata tetap ngotot. Ya kita ya apa karena ibunya sudah gitu kita terima, tapi catatan bagi kami bahwa sebenarnya ketika orang tua itu walaupun dalam tanda petik tidak mampu, tapi karena untuk anak itu masih mau gitu loh memberikan supaya anaknya pintar. Tapi sekali lagi ke depannya tidak perlu menunggu saya nanti jadi. Mulai hari ini dan seterusnya kalau Bapak Ibu punya masalah terkait pendidikan, terkait masalah biaya pendidikan, kalau benar-benar itu melanggar aturan, nanti kontak nomor saya, nanti saya berikan surat tertulis kalau diperlukan. Kalau tidak nanti kepala sekolahnya nomornya kasihkan ke saya, nanti coba saya kontak beliau. Karena memang untuk jalur afirmasi tidak boleh ditarik Rp1 pun. Ini khusus untuk Jawa Timur, se-Jawa Timur. Jadi monggo nanti Mas Habib itu bisa disampaikan nanti ke teman-temannya. Jadi tidak perlu nanti saya nunggu, mudah-mudahan jadi. Mulai hari ini karena ini sudah tugas kami di Komnas Pendidikan, kami ingin membantu bagaimana pendidikan di Jawa Timur ini bisa berjalan dengan baik. Begitu ya, Adit, luar biasa sambutan pencerahan dari Pak Rojo. Ini belum jadi anggota DPD sudah membantu seperti ini. Kan kita tidak yakin ya, masalah pendidikan sudah diperhatikan, apalagi nantinya sudah menjadi anggota DPD. Monggo yang lainnya, monggo sinten. Cak Muji, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, terutama Bapak Ketua KPRS Perjuangan, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Kebetulan alhamdulillah saya juga berkecimpung di dunia sosial juga tentang di pendidikan. Nah, yang saya pertanyakan ini jenengan di provinsinya aja, Pak. Untuk kota provinsi kan se-Jawa Timur. Oke. Nah, kebetulan saya waktu itu pernah menjadi komite di SMP tadi. Oke, foto-fotoan. Kuatir aku ngomong kok kipas angin modelnya. Ngapunten lho, kuatir nanti ACDC. Sampun Pak nggih foto-foto iki.
Soalnya kan ini mau jadi